Shalom dan selamat pagi untuk kita semua pada saat hari ini. Kita sangat bersyukur oleh karena kesempatan yang ada bagi kita pada saat hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Jadi mari jemaat Tuhan, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Mari kita berdoa, saya yang memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Oleh karena kesempatan yang ada bagi kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk terus memuji serta menyembah Engkau bagi setiap pribadi kami yang berada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Walaupun dengan keadaan demikian, kami dapat bersama-sama dengan keluarga kami untuk terus bersekutu di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga terus menyertai persekutuan kami pada saat hari ini. Biarlah Engkau juga terus menyertai kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya dalam kami mempelajari akan firman-Mu pada saat hari ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jadi mari jemaat Tuhan, kita melihat di dalam Mazmur 100 yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 ya. Mazmur 100 yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita ya. Ayat yang pertama, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, memperhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku memegang bersama-sama milik-Mu sendiri. Nah, satu tema yang saya bawa untuk kita renungkan pada saat hari ini adalah hidup dalam kasih setia Tuhan ya. Hidup di dalam kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Nah, kalau kita melihat kasih setia Tuhan di dalam perjanjian lama ini sangat berpegang erat ya dengan istilah di dalam perjanjian baru ya, di dalam perjanjian baru, yaitu kasih karunia. Nah, kasih setia kita akan lebih memahami yaitu mengenai kasih Allah ya, mengenai kasih Allah ya bagi saya dan Anda yang sesungguhnya ya, yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita ya. Nah, jadi pada saat hari ini jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam apapun keadaan yang kita hadapi pada saat hari ini ya, apapun keadaan yang kita hadapi pada saat hari ini, kita melihat ya, kita melihat akan kasih setia Allah di dalam kehidupan kita ya. Kita melihat bahwa kebaikan Tuhan itu senantiasa berlaku selama-lamanya. Nah, kalau kita melihat di dalam permazmur ini, di dalam Mazmur 106 nih mengatakan bahwa dia sangat bersyukur kepada Tuhan ya, sebab Ia baik ya, sebab Tuhan itu baik di dalam kehidupannya yang dia alami. Nah, penyataan ini menegaskan bahwa kasih setia Tuhan tidak dapat kita batasi lewat daripada waktu, lewat daripada apapun yang kita hadapi pada saat hari ini ya. Kasih setia Tuhan itu senantiasa selama-lamanya, tidak pernah berubah. Walaupun yang terjadi kepada kita, dia tidak bergantung akan kesetiaan kita ataupun tidak, tetapi kasih Tuhan itu tetap sama
ya, tidak akan pernah berubah, ya, tidak akan pernah berubah. Jadi ini suatu yang luar biasa kita miliki sebagai anak Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, jadi apa yang hendak kita pelajari pada saat hari ini, jemaat Tuhan, yaitu melalui ayat ini, ya, apa yang kita pelajari daripada kasih Tuhan ini, ya, di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ya, kita melihat kasih setia Tuhan tidak hanya sekadar yang diceritakan, ya, tidak hanya sekadar yang diceritakan, ya, di dalam orang-orang tertentu, bukan, ya. Jadi siapapun kita, ya, yang percaya kepadanya, yang mengalami kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, pasti kita harus hidup di dalam kasih setia Tuhan, ya. Jadi kasih setia Tuhan bukan hanya sekadar kita ceritakan, sekadar kita mengucap syukur, ya, sekadar kita hanya mengagungkan bahwa Tuhan itu telah menggunakan saya, telah menyatakan kasih melalui saya, bukan, ya. Kasih setia yang daripada Tuhan ini harus kita lakukan, ya, di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan ini, ya, yang menyatu di dalam tindakan iman kita, ya. Kasih setia Tuhan, kasih setia ataupun kasih ini tanpa kesetiaan adalah suatu yang tidak bermakna, ya. Jadi kasih dan setia tidak dapat dipisahkan. Kalau kita memiliki kasih, kita akan memiliki kesetiaan. Kalau kita memiliki kesetiaan, kita pasti memiliki kasih, ya. Jadi itu kedua hal yang sangat luar biasa, ya. Jadi di sini kita melihat kasih setia Tuhan itu harus kita lakukan sebagaimana iman, ya, kepercayaan kita, ya. Maksudnya di sini kasih setia Tuhan yang kita dapat, yang kita alami pada saat hari ini menyatu di dalam tindakan kita, ya. Bukan hanya kita syukuri seperti mana yang setelah katakan, ya, tadi, tetapi ya memang harus kita mensyukuri dengan ketulusan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi saya dan Anda, ya. Selalu baru setiap pagi, tidak pernah berubah, berlaku dalam segala jaminan, generasi, zaman, dan keadaan, ya. Dengan keadaan seperti ini juga, ya, kasih setianya bersifat aktif, ya, di dalam kehidupan kita, yang mendatangkan hidup kita supaya kita tetap teguh dengan penuh dengan kasih. Yang ketiga, kasih setia Tuhan, ya, akan menumpang seluruh kehidupan kita, bukan sebahagian, ya, menumpang seluruh kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ya. Orang seperti apa yang ditumpang oleh Tuhan, ya, dia menumpang kehidupan kita, yaitu orang yang dimaksudkan itu adalah orang yang takut akan namanya. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-11, ya, terikat dalam perjanjian kekal dengan Allah. Di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10, percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9, kembali kepada Tuhan dalam pentobatan. 2 Samuel 24 ayat 13 sampai yang ke-14, dengan Wahyu 3 ayat yang ke-9, ya, serta mengandalkan Tuhan dan berseru kepadanya setiap waktu, ya, di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-5, ya. Jadi inilah yang menjadi kekuatan, ya, yang menjadi kekuatan ketika kita dapat bersandar pada kekuatan kasih setia Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Apatah lagi dengan keadaan yang seperti ini, saudara-saudari, bahwa Tuhan itu tetap setia sekalipun kita tidak setia, ya. Dia senantiasa mendekat meskipun seringkali kita menjauh daripada Dia, ya. Sebab
Oleh sebab itu bersyukurlah, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Ya, karena Tuhan itu baik, ya. Kasih setianya tidak pernah berubah, malah kekal, ya, bagi saya dan Anda. Jadi saat kita merasa cemas, ya, pada saat hari ini gelisah, tidak tenang, di dalam kita melihat situasi yang kita hadapi, di dalam kita melihat bangsa kita, kota, di dalam kita melihat tempat kita, kampung kita, negara kita, ya, pada saat hari ini, ya, mari jemaat Tuhan, kita berseru kepada Tuhan serta berpegang kepada firman-Nya, ya, dan bersandar pada kasih setianya yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita, ya. Itu yang kita pelajari melalui kasih daripada Tuhan. Nah, dan yang seterusnya kita lihat bersama-sama pada saat hari ini. Mungkin kita mengatakan, ya, saya telah memiliki kasih Tuhan, saya harus melakukannya di dalam kehidupan saya, Tuhan menyertai saya, menguatkan saya. Timbullah pertanyaan, ya, di dalam kehidupan kita, bahwa bagaimana saya harus menjaga kesetiaan saya kepada Tuhan, ya. Jadi mari kita melihat bersama-sama. Ada beberapa hal saya bawa untuk kita lihat bersama-sama pada saat hari ini. Yang pertama, ya, kita lihat bersama-sama. Yang pertama pada saat hari ini yaitu kita harus beriman. Beriman yang teguh kepada Tuhan. Ya, kita boleh melihat rujukan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Ya. Nah, kita melihat di sini, saudara-saudari, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, jadi kita melihat bahwa saya dan Anda adalah sahabat Yesus, ya, di dalam kehidupan kita. Saya dan Anda adalah sahabat sejati Yesus. Ya, kita telah mempelajari bagaimana kita menjadi sahabat Yesus, ya, sahabat Bapa kita yang di surga, ya. Jadi jikalau kita berbuat apapun, di dalam kita membuat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, ya, itu yang dikatakan kita ini sahabatnya. Kita boleh melihat rujukan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, ya. Jadi Yesus rela mati memberikan nyawanya kepada kita yang disebut oleh sahabatnya, ya, dan telah membuktikannya melalui kematiannya, di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita yang mengikuti Yesus, ya, kita mengikuti, kita percaya, kita harus tetap setia, ya. Jadi apa yang menyebabkan kita tidak mau, ya, mungkin seringkali kita mengatakan, apa yang menyebabkan saya tidak mau mengikuti Yesus lagi, ya. Mungkin keadaan yang pada saat hari ini saya hadapi, ya, keuangan, saya dibuang kerja, ya, pasangan hidup saya yang selalu membawa suatu masalah di dalam kehidupan saya, tantangan yang saya hadapi pada saat hari ini, ya, yang membuatkan hubungan saya jauh dengan Tuhan, ya. Dan begitu juga kita melihat bahwa karena tidak ada kebaktian lagi di gereja, jadi iman saya itu mulai goyah, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan apapun juga yang kita hadapi pada saat hari ini itu bukan membuat suatu alasan kita meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi itu makin kita mengalami kasih yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena apapun pergumulan kita pada saat hari ini, percayalah semuanya itu tidak berat, ya, seperti apa yang telah dialami Yesus ketika Dia rela mati bagi saya dan Anda, ya. Jadi Dia telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Jadi mari jemaat Tuhan, jangan ada alasan untuk kita meninggalkan Tuhan, ya. Jangan ada alasan untuk kita menjauh daripada Tuhan, tetapi kita makin beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya,
bagaimana kita memelihara kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dalam tantangan yang kita hadapi pada saat hari ini. Kita harus patuh perintah Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, ya, kita harus patuh dengan perintah Tuhan. Nah, Yesus telah melakukan semua tugas daripada Bapa di surga sampai selesai. Diawali dengan kelahirannya sebagai manusia sampai dia mati di kayu salib, ya. Penderitaannya menuju kepada kayu salib yang sangat besar. Dalam keadaan terbesar, Yesus tetap mematuhi perintah Allah Bapa, ya. Dia adalah suatu karakter, satu teladan yang boleh kita teladani, ya. Karena kita dilahirkan juga, ya. Kita percaya, dan sepanjang kehidupan kita sampai kita menuju kepada kehidupan yang kekal juga, kita pasti menghadapi tantangan. Di situ makin tantangan yang besar, ya. Gambaran yang jelas bagi saya dan Anda, ya, bahwa kehidupan kita itu di saat kita mau menghampiri, mau sampai ke garis akhir, kita pasti mengalami tantangan yang sangat sukar di dalam kehidupan kita, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa kita harus mendeladani, ya, dan mematuhi perintah Tuhan. Sikap ini yang kita ada pada saat hari ini membuktikan, ya, membuktikan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita, ya, dalam pelayanan, ya, dalam pelayanan kita, ya. Sesulit apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, tanggung jawab yang kita ada adalah terus melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi terus mematuhi perintah Tuhan adalah bukti kita mengasihi Dia. Nah, mengasihi tidak sebatas yang kita katakan, Tuhan, saya mengasihi Engkau, bukan hanya daripada mulut kita saja. Siapapun boleh mengatakan, ya, tetapi yang kita lakukan adalah melakukannya di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, kepatuhan seseorang kepada Tuhan dilihat dari bagaimana dia melakukan, bukan hanya hal-hal yang dia suka saja, melainkan juga hal-hal yang tidak disukainya demi kasihnya kepada Tuhan, ya. Itu. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari tetap patuh akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, yang ketiga yang kita lihat yaitu kita harus mulai dari perkara kecil. Kita boleh melihat rujukan daripada Lukas 16 ayat yang ke-10. Nah, di sini kita melihat bahwa kita boleh memulaikannya dengan perkara yang kecil, ya. Banyak hal kita harus memulaikannya dengan langkah yang kecil. Demikian pula dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, ya. Kita boleh belajar setia daripada hal-hal yang kecil, ya. Daripada seperti membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, ya, terus tetap beribadah bersama dengan keluarga di rumah walaupun tidak ada ibadah di gereja, ya. Dan kita menjalankan dan serta mengerjakan tugas pelayanan kita dengan penuh dengan tanggung jawab kita, ya. Jadi setia dalam perkara yang kecil tidak hanya membatasi hal-hal kerohanian yang lain juga, ya. Seperti kalau kita melihat bahwa dalam kehidupan sehari-harian kita juga kita boleh menunjukkan, ya. Kita boleh menunjukkan bagaimana kita mulai dengan perkara-perkara yang kecil. Di saat kita bergaul dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan, ya, kita mulai, ya, melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi mari ambil langkah yang pertama. Walaupun sekecil apapun langkah Anda, mari tetap melangkah di dalam kita terus mengalami kasih yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan keempat, kita harus hidup untuk Tuhan,
Ya, suatu hal yang sangat luar biasa. Kita harus hidup untuk Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Allah, hendaklah kita memikirkan perkara-perkara yang berhubungan dengan kekekalan, ya. Belajar mencari tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan, serta terus mempelajari firman-Nya. Dan jangan pernah kita coba untuk hidup ini untuk diri kita, karena itu kita akan merasa kosong, ya. Kita akan merasa kosong serta mudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di situ kita akan mulai jatuh di dalam dosa, ya. Jadi ingat, dosa itu memisahkan kita daripada Tuhan. Jadi mari jemaat Tuhan, ya, kita terus bersama-sama belajar bagaimana kita tetap harus hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita, bukan untuk saya, bukan untuk keluarga kita, tetapi untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, satu yang kita renungkan pada saat hari ini, ya, yang kita renungkan pada saat hari ini, saudara-saudari, apa yang kita pelajari bersama-sama, ya. Yang pertama adalah ada kasih setia Tuhan yang menyokong kita dalam apapun situasi yang kita hadapi pada saat hari ini. Menyokong kita bukan berarti dia menyokong kita daripada semua aspek, ya. Hal yang salah yang tidak berkenan daripada di hadapan dia memang dia tidak sokong, tetapi dia menyokong hal-hal yang sangat berkenan di hadapan dia, ya. Dia memberikan kekuatan untuk saya dan Anda menempuh kehidupan kita pada saat hari ini, ya. Inilah yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita di saat masa-masa susah, ya. Dia menyokong kita sehingga kita dapat mampu untuk menjalani serta melewati setiap beban dan tekanan yang kita hadapi, yang Tuhan telah izinkan bagi saya dan Anda pada saat hari ini. Jadi tetap kuat, tetap setia di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang kita pelajari pada saat hari ini adalah ada penghiburan Tuhan yang begitu menyenangkan kita, ya. Penghiburan yang dunia berikan adalah sementara, ya. Nah, apatah lagi pada saat hari ini, ya, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya telah perhatikan di dalam 1 tahun lebih di dalam kita telah menghadapi COVID, ya, pada saat hari ini, bahwa yang sebelumnya menjadi penghiburan kita, bila kita hentikannya disebabkan COVID, ya, itu sangat luar biasa, ya. Yang dunia memang sangat nyata bagi saya dan Anda karena itu sementara. Tetapi di saat COVID seringkali diperingatkan satu ayat yang mengatakan mari kita berdoa dengan agama kita masing-masing. Nah, di situ kita melihat bahwa kenapa kita harus datang kepada Tuhan di saat yang seperti itu, kan? Tapi apapun cabaran yang kita hadapi, Tuhan itulah penghibur kita yang tetap senantiasa ada bagi saya dan Anda. Penghiburan yang sejati, ya, yang sangat menyentuh hati kita yang terdalam, ya, pada saat hari ini, ya. Penghiburan daripada Tuhan mendatangkan damai sejahtera yang memberikan kita kekuatan untuk kita tetap bangkit, tetap kuat di dalam apapun cabaran yang kita hadapi. Biarlah penghiburan ini menjadi bahagian daripada kita, ya, di saat kita menghadapi keadaan yang sangat lemah. Terlalu banyak beban yang kita hadapi serta tekanan yang kita hadapi pada saat hari ini. Nah, Allah mengundang kita untuk membawa setiap keluhan, ratapan kita kepadanya. Dia sanggup mengubah ketakutan, kesedihan, ya, ketidakberdayaan kita menjadi pujian, ya, yang memuliakannya. Jadi inilah yang Tuhan sudah pernah Dia lakukan dan masih Dia lakukan di dalam kehidupan saya dan Anda. Karena itu, jemaat Tuhan, teruslah berjuang untuk hidup di dalam kasih
setia Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan yang kita bawakan bersama-sama pada saat hari ini. Mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau. Kami sangat bersyukur ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa merasakan berkat kasih setia Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga di dalam kehidupan kami terus tetap harus kuat untuk terus menjalani kehidupan kami ya Tuhan di dalam tantangan yang kami hadapi pada saat hari ini. Engkaulah kekuatan, Engkaulah penghiburan, Engkaulah yang menopang kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah Engkau juga terus memberikan hikmat, kemampuan, keberanian yang daripada Engkau Tuhan, untuk kami terus melakukan sesuai dengan kehendak Engkau serta firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan bagi seluruh jemaat Tuhan pada saat hari ini dimanapun mereka berada, daripada anak kecil sampai kepada Bapak Ibu kami ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau juga terus menyertai mereka yang Tuhan, memberikan mereka iman kepercayaan yang teguh yang Tuhan, memberikan mereka kesehatan yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka, dan memberikan kemampuan yang daripada Engkau, memberikan pelindungan, penanganan kepada mereka yang Tuhan, keluar masuknya mereka, di dalam mereka bekerja di luar sana, lindungi mereka, naungi mereka yang Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka terus merasakan lawatan yang daripada Engkau ya Tuhan, dan biarlah mereka tetap mempunyai kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh pribadi kami ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan dalam apapun keadaan yang kami hadapi pada saat hari ini. Biarlah di dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan terus berkenan dan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah bagi setiap jemaat kami ya Tuhan yang pada saat hari ini, biarlah kami senantiasa terus merasakan kasih anugerah yang daripada Engkau di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau terus menyertai apapun juga tugas dan tanggung jawab yang akan kami mulaikan pada keesokan harinya ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami ya Tuhan, dan menjadi berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus mengangkatkan seluruh jemaat ini ya Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak Engkau. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jadi sampai di sini ibadah kita. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.